Teman-teman dari Medan ini, dari Medan Bu ya? Asahan Barumun, Asahan Barumun berkunjung ke Lampung teman-teman. Tempat Mas Wijayanto ini luar biasa. Welcome. Mantap. Asahan Barumun, horas. Nanti Pokat Siregar. Pokat Siregar ini kalau di Medan ini Pokat Siregar. Tanya dulu kesannya untuk advokasi Poker, Pokat Siregar, mantap. Bapak bisa bincang sedikit Pak, ini Bapak bisa perkenalkan dari mana Pak ya? Saya dari BPD Asahan Barumun, saya dari Seksi Penguatan Kelembagaan. Kami kesini dalam rangka kunjungan melihat bahwasanya Pokat Siregar ini sangat bagus sekali dan terkenal. Karena itu kami penasaran datang kemari melihat langsung tanamannya bahwasanya memang luar biasa. Pokat Siregar ini memang top. Teman-teman. Yang ini. Kalau gedenya rata-rata ya 1,5 sampai 200 kilo lah. Ini. Tahun berapa kali gini? 2 kali. Bisa satu pohon bisa 400. Panen 2 kali. Tapi kalau ada yang gede masih terus ini udah ada. Ini kemarin dari 14 batang mau diborong 20 juta. Tapi nggak boleh aku. Berapa batang? Yang berbuah kan 14 batang. Mau diborong 20 nggak boleh. Karena yang 2 batang ini aja kemarin sama tambahan itu dapat 300 kilo. Itu udah 6 jutaan sendiri. Terus ini sisanya kan masih banyak banget. Gitu. Ya mudah-mudahan lah. Ini Bu udah gede-gede Bu, ini kayak gini Bu. Ini perkiraan berapa nih Mas Ratno? Ya kalau untuk usia 2 tahunan seperti ini paling ya 30 sampai 70 kilo. Ya. Kalau Ini bisa usia maksimal. 2 tahun. Kita 2 tahun. Pohon segini nih. 50 kilo kali Ya harga terendah rata-rata sekarang 25.000 ya sudah lumayan. Lumayan sekali. Lumayan 2 sekali. tahun ya, 2 Kualitas tahun bagus itu 25.000. bisa sampai 70 kilo. berarti Kali 25. Kalau udah di Jakarta 65.000. Iya betul. Apalagi kalau Superman. Ya. keren deh Tunjukin Bu. pegang. Kasih Bu. Iya. Terima kasih. Nah, karakter yang unik dari alpukat ini Bu. Selalu merangkai Matang ya. Ada yang matang. loh sekarang. Wah. Di belah di mana? Oh, Di situ. Silakan Bu, monggo. Baik. Mana rasanya Bu? Gimana Bu? Menurut Ibu itu termasuk Kelas apa Bu? kan biasa makan alpukat Ibu nih. Ya. Jadi apa? Oh jadi cerita aja. Iya. Boleh ya cerita ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya itu 2 tahun yang lalu divonis kanker. Nah terus akhirnya saya terus dioperasi ya. Memang saya sudah ada yang diangkat, mungkin agak kelihatan juga. Nah waktu itu habis itu pengobatan kan mesti ada kemoterapi, terus kemudian ada apa radioterapi segala macam. Nah dia itu kemudian pastilah selain yang jahat-jahatnya, yang sehat-sehatnya juga kena gitu. Kena ke otot, ke tulang, mungkin kelihatan ya saya kalau jalan masih suka kadang-kadang itu. Nah dokter kemudian mengatakan begini, sebenarnya untuk ke depan memang orang kan bilang oh nggak boleh makan daging, ya itu benar juga di satu sisi. Tapi sebetulnya keseimbangan gizinya itu penting. Seperti misalnya memang betul kita harus banyak mengurangi gula-gula karbohidrat yang itu. Tetapi kan tidak berarti terus kemudian semuanya menjadi hilang. Nah, salah satu itu antara lain pentingnya ada lemak yang yang mendorong HDL itu. Oh, iya. Ya, lemak tak jenuh itu. Baik Nah, HDL. ya yang disebut orang lemak baik ya, itu istilahnya.
Nah, salah satu itu adalah alpukat. Padahal nih dulu mitosnya zaman saya gadis ya. Ini harus dihindari karena bikin gemuk. Ternyata salah banget gitu ya, bahwa justru ini ikan laut itu tuh sangat-sangat baik untuk ini, karena salah satu pencetus kanker itu kan adalah justru tingginya lemak-lemak yang yang tidak sehat itu, selain lemak jahat itu. Makanya kan risiko, apalagi kalau yang punya body gede-gede kayak saya gitu itu kan, itu sebetulnya risikonya tinggi, bukan hanya penyakit-penyakit degeneratif kayak gula dan sebagainya, tapi juga terus mutasi dan sebagainya. Jadi insya Allah Pak, memang sekarang saya masih pemulihan ya, mudah-mudahan setiap 3 bulan diperiksa, tapi kalau kayak gini tuh seneng gitu lihat. Insya Allah lah, didoakan saja saya sehat terus. Saya sangat apresiasi, apalagi pas tahu bahwa ini untuk begini tuh perjuangannya bapak-bapak semua ini luar biasa. Jadi saya tuh bisa merasakan lah gitu. Kalau saya kan pribadi ya urusan ininya, tapi kan untuk dapat sesuatu itu inspirasi lah, ini harus disebarluaskan kemana-mana. Tapi kok rasa Bu? Nah ini rasanya mantep banget. Creamy ya Bu. Ibu kan udah punya pembanding, mungkin sering makan ya. Saya biar alpukat di Jakarta enggak pernah puas Bu. Di Solo. Iya Pak. Kalau yang biasanya kan orang Jakarta ya, dapat kadang alpukat yang seperlunya. Harus dikasih macam-macam. Ya, betul. Tambahin susu lah, gula lah, karena rasanya itu enggak. Ini kan enggak. Kalau ini enak. Dan enggak pernah ada garis Bu. Ya kuning ini. Cemilan gitu kan. Enggak ada urat-uratnya, enggak ada busuknya. Selamat ya Pak. Rasanya creamy. Ya. Bener ini. Amin. Terima kasih. Insya Allah. Ini tren masa depan. Kalau Bapak itu lihat tren di negara maju, pola hidup sehat, mereka justru kembali ini yang disebut superfood. Alpukat itu super, ininya lengkap, juga protein. Ya pokoknya semua lengkap lah ininya. Tapi dan mitos banyak orang bahwa dia itu dulu menggemukkan tuh salah sekali. Jadi saya kira itu harus dikampanyekan, ini bagian dari pola hidupnya. Punya karakter. Dan hanya ada satu Bu di Lampung. Saya pikir di Indonesia, dunia saya searching di Google enggak ada. Kami uji ini sudah bertahun-tahun dari Pak Asadi tadi di sini, itu digabung semua merek. Iya. Ternyata ini yang paling cepat. Oke. Yang paling volumenya tinggi. Iya. Dan sekarang di nasional pasarnya ini sekarang pasti sekarang. Ini. Lah rasanya kayak begini. Nah, itu dia. Alhamdulillah ya. Bukan cuman enak tapi juga bisa produksinya besar. Bukan main buat itu. bibitnya Bu, waduh. Dapatnya kayak begini setengah mati pasti, ya. Pasti. Bikin sehat, bikin sejahtera. Iya, jadi kan yang kita tuh bersyukurnya begini, sesuatu yang bermanfaat tapi bisa dimudahkan dapatnya itu kan luar biasa. Orang kan bermanfaat tapi susah gitu, gitu. Nah ini yang kayak begini nih, aduh benar-benar harus disyukuri dan sesuai dengan namanya Bu alpukat. Anak Lampung punya pemikat, rupanya itu Bu. Termasuk itu bisa kesini itu karena terpikat. Bagus sekali ya Bu, singkatannya Bu. Anak Lampung punya pemikat, insya Allah. Ini awal ya, untuk kesananya pasti semakin. Hanya Bu Menteri memang belum bisa. Ya enggak apa nanti pasti. Pasti insya Allah. Nanti ada masanya kok. Bapak-bapak ini udah kesabaran. Kalau cerita-cerita juga dong. Iya, nah ini kan Pak, monggo. minumnya mana nih minumnya? Cerita kalau santai aja. Nah, ini Pak, ini nah Bu, ini pengalaman yang penjualan. Nah, boleh Cerita. Ambil kursi depan sini Pak, mau cerita Pak. Oh, sini aja. Kene loh, di sini depan-depanan sama sini Ibu. aja, Bu. Enggak apa-apa di sini juga. Yang nyamannya aja. Nyaman Bu sini. Gimana Pak? Mungkin sedikit cerita ya Bu ya. Ini saya mewakili dari anggota KTH Agromelestari, binaan BPDAS Provinsi Lampung. Memang dulu itu cukup berat Bu, kita untuk mengembangkan ini, tapi berkat senyum tipis Pak Edi itu Bu, yang mampu mencairkan segala suasana, menghangatkan. Jadi setiap ada masalah bisa ada titik solusinya ketemu, dan akhirnya ya
dari sedikit demi sedikit bisa menjadi besar seperti ini ya tidak terlepas dari beliau Pak Edi dan beserta dinas yang terkait Bu, dinas kehutanan dan mungkin dari dinas pertanian juga ikut membantu alhamdulillah sehingga untuk alpukat siger ini bisa lebih cepat Bu. Iya. Untuk terkenalnya karena ya memang untuk alpukat siger sendiri ini susah nyari kayak gini. Susah, sangat susah sekali. Kadang kita miris, kita malu juga Bu sebenarnya. Kenapa? Malu ketika teman-teman semuanya datang ke sini kita diminta buahnya atau menyiapkan yang seperti ini kesusahan Bu. Karena ya kecil aja Mas udah laku. Jadi kita nggak bisa pelihara sampai maksimal dengan harapan bisa menghasilkan buah yang bagus. Yang penting untuk teman-teman petani dapat duit gitu. Tapi kita kan nggak enak juga dengan orang-orang yang selalu membantu kita ketika minta bantuan Mas nanti tolong siapin buahnya. Kita malu Bu, kesulitan karena kebutuhan Jakarta akhirnya yang harusnya masih perlu waktu 1 bulan, yang harusnya sekilo 2 gitu, sekilo 5 pun di. Tapi bisa ngajak yang lain juga kan? Kalau supaya bisa terus, hanya belum bisa tapi memenuhi. tetap masih kurang terus. Masih kurang Bu. Cukup deh. Ya sebetulnya prospeknya cerah Masih ya? sekali ya. Cerah sekali. Maka kurang lebih 1000 hektar lebih itu. Apalagi ini nembus internasional sih gampang banget saya bilang kalau ketemu itu. Nah, mungkin kami memang mentalin teman-teman kita jualan. Syukur ada orang yang nanti yang ngurus internasional itu, tapi jangan datang teman-teman sendiri. Nah, nanti tinggal negosiasi. Tapi posisi tawar petani harus harus kuat. Kesan-kesannya dari Medan ini buat rekan-rekan semua dan teman-teman ya tentang alpukat siger ini Bu, bagaimana? Oke, alpukat siger ini kami terkejut ya, ternyata petani di sini memanfaatkan kondisi lahan yang seharusnya dia hutan tapi dia bernilai ekonomi dari alpukat siger ini. Dan di sini juga kami ketemu disambut dengan ramah. Mudah-mudahan kami juga bisa membawa alpukat siger ini ke Sumatera Utara. Nah, ini satu lagi, ada nggak minat terutama untuk ibu atau warga di sana nanti tentunya untuk alpukat siger sendiri? Pasti lah. Yang pasti kalau kita lihat tadi, kita bisa simpulkan intinya itu lakukan saja dulu, just do it. Nah, ini yang perlu harus kita gali lebih dalam sebenarnya. Oke. Petani di Lampung ini kaya. Luar biasa. Nah, ini pesan-pesan dari Mas Wijayanto sendiri buat pemula mungkin ya yang akan melakukan penanaman tentunya. Ini untuk teman-teman semua ya mungkin diwakilkan Ibu dari Medan. Ya. Kalau pengen menanam alpukat siger Ratu Puan jangan ragu, yang penting tanam dulu, rawat dulu. Nanti ketika kita tanam merawat mendapatkan buah yang maksimal, insya Allah yakin untuk para petani alpukat seluruh Nusantara bisa sukses selalu untuk kita semua. Yang penting RAL sukses, petani sejahtera, hutan bersih, salam alpukat, Lampung punya pemikat.